Hai, saya Fatin Najib Indra Mustika, biasanya dipanggil Fatin. Saya merupakan mahasiswa semester 5 di jurusan Teknik Komputer Universitas Indonesia. Saya lahir 31 Desember 2001 di Jakarta. Dan untuk saat ini, saya tinggal di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Motivasi saya yang pertama mengikuti program internship DDB Telkom ini adalah saya sekarang sebagai asisten lab jaringan komputer di Universitas Indonesia ingin sekali mendapatkan problem-problem yang ada di bisnis ataupun real case yang bisa saya implementasikan pengetahuan saya agar meningkatkan sense of engineering saya. Sehingga jika ada masalah yang datang, saya sudah melihat pola-polanya dan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kesibukan saya saat ini adalah sebagai asisten lab jaringan di Universitas Indonesia, sesuai yang saya sebutkan tadi. Di sana saya tugasnya mengajar, membuatkan modul yang berhubungan dengan jaringan komputer, keamanan jaringan, object-oriented programming, ataupun sistem database. Lalu, kesibukan saya yang kedua adalah saya sebagai Director Public Relation di IEEE Student Branch Indonesia. Di sana saya sebagai PR bertugas untuk menjaga hubungan baik antara IEEE Student Branch Universitas Indonesia dengan IEEE Student Branch lain dan juga dengan organisasi luar. Hebatnya, kemarin kami IEEE Student Branch Indonesia, Universitas Indonesia berhasil mengirimkan delegasi lomba IEEE Extreme, yang mana lomba itu merupakan hackathon yang diadakan di seluruh dunia. Kami berhasil mengirimkan satu tim yang menduduki peringkat 3 dunia. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Tugas kami hanya menyediakan pelatihan-pelatihan, publikasi, dan juga koneksi ke pembicara-pembicara di Indonesia. Project yang menurut saya paling berkesan untuk saya adalah project web development pertama saya. Sebenarnya bukan pertama, tapi yang pertama dibayar. Jadi kegiatannya adalah saya waktu itu kedatangan klien dari salah satu fakultas yang meminta untuk dibuatkan sebuah web untuk kegiatan open house. Web itu harus bisa melayani pembelian tiket, pembelian merchandise, dan juga submission untuk sebuah lomba. Dan itu merupakan tantangan untuk saya karena saya sudah sempat mempelajari tentang web development walaupun sedikit, tapi belum ada real case-nya. Dan disinilah real case-nya, saya ajak dua teman saya yang bertugas pertama sebagai front end dan yang kedua untuk back end. Saya tugasnya menjadi team lead dan integrator antara front end dan back end. Di sini muncul beberapa masalah. Yang pertama, di front end terdapat masalah karena kita satu tim juga baru mempelajarinya, di mana front end kita menggunakan React.js dan back endnya kita menggunakan Strapi.js. Di front end ada masalah terkait penampilan gambar, responsivitas. Kita selesaikan bersama diskusi. Saya bantu carikan referensi-referensi yang sekiranya membantu. Lalu dari referensi tersebut kita implementasikan pelan-pelan dan akhirnya selesai. Untuk back end, Strapi, karena Strapi merupakan sebuah tools yang sudah jadi terdapat batasan-batasan, dimana pada beberapa poin kita harus melampaui batasan tersebut dengan cara memodifikasi Strapi-nya. Saya carikan dokumentasi Strapi dan ternyata Strapi itu menggunakan framework Koa.js. Koa.js ini kita pelajari bersama-sama, lalu kita temukan solusinya bahwa terdapat beberapa API yang bisa di-customize untuk memenuhi kebutuhan front end. Di situ dibuat customisasi API-nya. Lalu saya sebagai integrator hubungkan keduanya menggunakan React.js. Untuk tools-tools yang saya gunakan, saya biasa menggunakan Notion sebagai tempat untuk berkolaborasi. Saya mungkin beri nilai Notion 9/10 karena saya cukup lama untuk menggunakannya. Lalu untuk penggunaan Figma,
Sebagai design dan collaboration, saya cukup lama menggunakannya di IEEE dan juga desain webnya. Saya beri nilai 9/10 juga. Untuk Google Workspace dan Microsoft, tentunya itu sudah cukup familiar di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu saya beri nilai 9/10 untuk kemampuan saya. Dan yang selanjutnya, saya juga biasa menggunakan IDE seperti VS Code ataupun IntelliJ. VS Code saya beri nilai 9/10 dan IntelliJ saya beri nilai 8/10 karena cukup jarang saya gunakan. Lalu untuk bahasa-bahasa pemrograman sebagai tools yang saya gunakan, paling utama JS, JavaScript, saya menggunakan hal tersebut 9/10 mungkin. Lalu untuk Java, bahasa C, dan Python saya beri 8/10. Untuk statistik saya biasa menggunakan R, itu saya beri nilai 7/10. Lalu untuk tools network yang biasanya saya gunakan itu Cisco Packet Tracer, itu saya beri 9/10 karena saya basisnya Cisco. Lalu untuk Huawei saya juga pakai NSP, itu skornya 7/10. Dan yang terakhir, saya menggunakan 3 OS. Operating system yang biasanya saya gunakan Windows saya beri 10/10, saya sudah cukup dalam menggunakan Windows. Lalu untuk Linux saya beri 8/10 karena saya belakangan ini sedang mempelajari keamanan jaringan. Dan untuk macOS saya beri 7/10 karena keterbatasan device, jadi saya jarang menggunakannya.